Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau terlalu baik. Tanpa sadar kami sudah hampir lalui 2019. Kami bisa berdiri, kami bisa duduk, kami bisa makan, kami bisa menikmati segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bukan karena obat yang kami minum, bukan karena vitamin yang kami minum, tapi semua ini karena anugerah-Mu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita mulai terus mengucap syukur. Renungkan kebaikan Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur. Oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Biarkan kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Jangan lepaskan hadirat ini. Terus kita masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Mari silakan duduk saudara. Sadar tidak sadar, sebenarnya ini ada satu pengulangan. 20-20. Ini akan terjadi dalam hidup kita. Ada sesuatu yang akan dilipat kali gandakan. Ada sesuatu. Mungkin saudara langsung berpikir, apa ya? Nggak usah tahu. Siapkan dulu dirimu. Mari siapkan kita bisa sejalan seirama dengan Tuhan. Karena bilangan 20-20 ini saudara. 2 itu berbicara tentang kesepakatan. 2 berbicara tentang seseorang yang benar-benar bisa berjalan bersama. Dan firman Tuhan berkata, seseorang tidak pernah bisa berjalan bersama kalau tidak sehati, kalau tidak satu tujuan. Seseorang bisa berjalan bersama kalau tujuannya sama. Demikian juga saudara dan saya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang 0 harus kita. Jangan yang 0 Tuhan. Kalau yang 0-nya Tuhan bubar saudara. Kalau 0-nya kita bubar. Kalau 0-nya Tuhan sempurna. Kenapa? Karena firman berkata Tuhan selalu membawa kita pada sesuatu yang penuh dengan keindahan, kemuliaan.
ini loh saudara. Bahkan apa yang dia rancangkan selalu yang baik. Tidak pernah dia merencanakan yang jelek saudara. Kalau manusia cuma bisa berpikir apa yang kelihatan. Tapi Tuhan merencanakan sesuatu bahkan yang tidak terlihat. Tetapi yang mendatangkan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Maka dari itu kita harus mengerti. Tadi Tuhan berkata pada saya, nak, mulai dari jam 11, anak-anakku harus mulai merenungkan. Apa yang harus kita renungkan? Sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Engkau dan aku harus memimpikan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan terjadi bersama dengan Tuhan. Sudah mulai lagi. Jangan minder saudara. Jangan merasa aku tidak mampu, aku tidak bisa. Ayo bangkitkan dirimu. Karena yang menyertai kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dengar baik-baik. Bersama dengan Tuhan, kita semuanya akan penuh dengan kemuliaan. Bahkan firman-Nya akan jadi nyata. Tidak ada yang gagal. Mungkin kau pikir Tuhan, tapi tahun ini ada yang banyak yang gagal. Saya juga begitu saudara. Tapi dengar baik-baik. Jangan iman kita hancur. Karena Tuhan tetap berkata, janjinya itu ya dan amin. Kita harus punya satu pemikiran yang positif. Sebentar lagi, itu semuanya akan terjadi. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan nonton ya perjalanan ke Israel beberapa waktu yang lalu. Karena apa? Karena pada waktu kami menjalani perjalanan ke Israel ini dan ke Yunani, Tuhan mulai janji, Tuhan mulai katakan, Tuhan mulai ingatkan janji-janjinya terhadap hidup pribadi demi pribadi. Saudara mungkin tidak ikut, tidak apa-apa, saudara lihat dan saudara aminkan setiap janji Tuhan. Dan kita akan terus sampai pukul 00 dan kita akan masuk tahun baru bersama dengan Tuhan. Tahun yang akan penuh dengan keindahan. Tahun yang akan penuh dengan impian jadi kenyataan. Tidak ada penurunan. Bahkan tadi firman Tuhan berkata bahwa kita akan naik, naik dan naik. Tidak ada schedule untuk kita turun. Amin. Adanya jadwalnya kita naik terus. Naik terus. Ayo ngomong sama sebelahnya dulu. Aku akan naik. Yes. Aku akan next level. Tidak ada jadwal turun. Yang ada next level. Amin. Siap? Mulai ya, dengarkan nanti. Dengarkan, nyanyi, terus lihat. Semuanya bangkitkan imanmu. Ini semuanya akan membuat engkau percaya. Dan kita masuk di tahun 2020 penuh dengan kemenangan. Mari silakan. Saudara-saudara sekalian, saya ada di sumur Betseba. Ini saudara, tempat ini adalah sumurnya, ya. Dan saudara harus tahu bahwa ini adalah di mana
Arti kata daripada sesungguhnya sumur ini adalah sumur yang berlimpah-limpah. Dan itu satu janji Tuhan bahwa kita akan masuk di dalam tahun kelimpahan, di mana kita akan diberkati secara berlimpah-limpah. Mari saudara percaya. Yang kedua dikatakan bahwa sumur ini benar-benar tidak ada berhentinya. Jadi yang dikatakan bahwa berkat demi berkat akan mengalir tanpa ada henti, tanpa ada henti. Dan dikatakan di sini juga pernah terjadi, yaitu apa? Ishak mendapatkan sesuatu mujizat, yaitu dalam 1 tahun dia dapat 100 kali dari apa yang dia tabur, dia tuai 100 kali ganda. Dan saya percaya ini pun akan terjadi di dalam hidup kita dalam tahun ini, tahun dalam penanggalan Israel. Ya, percayalah, ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Terima semua dengan iman, dan ini semua akan jadi. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau nabur langsung ke depan ya. Jadi saya pokoknya Saudara-saudara, saya ada di tempat minta lagi. Itu ada Lembah kotak, El, silakan nabur. di mana sejarah membuktikan bahwa Daud dengan pasukannya berperang melawan bangsa Filistin. Ini tempat peperangannya. Ini Lembah Elat. Ini tempat peperangannya. Dan di daerah ini juga Daud mengalahkan yang namanya Goliat dengan 5 batu sungai yang licin. Sudah tahu kenapa 5? Karena pada waktu zaman Daud ada 5 raksasa dan 5-5-nya harus dihabiskan. Makanya dia ambil 5 batu. Dan kita percaya bahwa saat ini kita ambil juga semua raksasa dalam hidup kita, baik yang mendatangi kita, baik yang ada dalam hidup kita, yaitu apa? Raksasa penyakit mungkin, raksasa apa? Kesombongan mungkin, raksasa sifat-sifat yang tidak bagus, atau raksasa yang mata duitan mungkin, atau raksasa yang mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan. Itu harus hancur semuanya, harus habis semuanya, dan dihancurkan dan dihabiskan. Dan kita jadi seorang pemenang. Bahkan firman Tuhan berkata, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Responi dan ambil. Inilah waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, ini kita dan saya sedang ada di tempat di mana dalam Kisah Rasul pasal 17 dikatakan Paulus berkhotbah dan mengambil satu judul, yaitu tentang Allah yang tidak dikenal. Ya, di sini tempatnya. Pada waktu itu dia sedang berjalan ke tempel di belah bawah, dan dia membaca kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, di situ ya. Ada juga tempel di atas sana satu lagi. Dan akhirnya Paulus itu dipanggil untuk berbicara di antara para pemimpin, bahkan para pendeta lah istilahnya, untuk memberitakan siapa itu Yesus, memberitakan secara kebenaran yang luar biasa. Nah, itulah yang kita bisa ambil saudara di tempat ini, yaitu apa? Berani memberitakan Tuhan Yesus di tempat umum. Bahkan yang kedua, saudara dan saya akan dipanggil untuk apa? Untuk berbicara di semua kalangan, bahkan sampai kalangan yang tertinggi. Aku percaya, engkau ambil, dan Tuhan Yesus akan menyertai kita. Roh Kudus akan memberikan hikmat, marifat, berbicara dengan fasih, berbicara dengan sangat bijaksana. Dan saya percaya nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Itulah satu hal yang Tuhan inginkan. Jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jangan takut, Tuhan Yesus akan melindungi dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya ada di tempat Korintus, di mana dipercaya bahwa ini adalah tempat pada waktu Paulus istilahnya bukan dihakimi ya, tapi didakwa. Saudara, itu tempatnya, saudara, di mana Paulus didakwa dan didapati dia tidak bersalah. Ya, nah ini jalan lurus ke sana, ini jalan lurus ke pelabuhan. Nah ini satu jalan yang dimana Paulus juga menjalani dan berjalan di tempat ini. Nah, sebelah kiri ini pertokoan di Korintus, sebelah kanan ini tempat-tempat pemerintahan dan juga toilet umum. Jadi Paulus juga jalannya sama dengan saya seperti ini.
Dan ini ya. Dan di sini ada mata air yang sampai hari ini airnya dipakai untuk kota di daerah sekitar sini dari zamannya Paulus. Dan ini mata air tidak berhenti. Nah itu loh saudara, ini tempat saya ada di jalan di mana pada waktu itu Paulus juga jalan di tempat ini. Ya, kita ambil semuanya, apapun pelajarannya kita ambil karena Tuhan berkata pada waktu kita menjalani di mana Paulus pernah berjalan, maka semua pelajaran itu bisa menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya ada di tempat tepat di mana Paulus bertemu dengan Lydia. Dan di sungai ini Lydia dibaptis sama Paulus. Kenapa? Karena memang Paulus itu mencari tempat sungai yang mengalir. Karena dia seorang Yahudi dan di sini tidak ada sinagoge. Ya, jadi dia mencari sungai yang mengalir. Dan pada waktu dia ke sini ketemu dengan Lydia, dia berbicara dengan Lydia karena Lydia seorang penjual kain dan dia sedang membersihkan atau sedang mencuci kain. Nah, berbicara dengan Paulus dan akhirnya Lydia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan disinilah Lydia dibaptis. Saya percaya kejadian seperti ini itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Di mana kita pergi kita menjadi berkat, di mana kita pergi kita menjadi saksi Tuhan, dan di mana kita pergi kita bisa membawa orang kepada Kristus. Ayo saudara, ambil langkah ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, saya berdiri di satu tempat di mana dipercaya bahwa ini rumahnya Jason, di mana Paulus pada waktu itu tinggal di rumah itu. Ini tempatnya saudara, begitu luar biasa, dan saya percaya sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, pada waktu kita menginjakkan kaki di tempat Paulus pernah berdiri juga, pernah menginjakkan kaki, maka semua pelajaran Paulus kita akan ambil. Semua yang Tuhan ajarkan melalui Paulus, kita miliki, jadi milik kita. Percaya saudara, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudara, di tempat ini, di tempat Berea, ini tempat di mana Paulus menginjakkan kakinya di tempat ini. Ini dulu merupakan sinagog yang Paulus tinggal di tempat ini. Ya, dia menginjakkan kakinya untuk naik di tempat ini. Ya, jadi semuanya, dan ini tangga yang dipakai Paulus untuk ke sinagog. Nah, kota Berea ini adalah kota di mana yang mempunyai penduduk yang sangat rendah hati dan siap dan menerima apa yang diberitakan di tempat ini. Diberitakan oleh Paulus jelas tentang Yesus Kristus. Dan ini yang baik untuk kita, yaitu apa? Jadilah orang yang rendah hati dan siap untuk diajar. Tidak sombong rohani, tidak merasa lebih pintar, tapi benar punya hati yang siap untuk diajar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita saat ini ada di tempat di mana dipercaya Paulus pernah dipenjara di sini. Dan pada waktu itu dia memuji nama Tuhan dan penjara ini terbuka dengan sendirinya. Semua belenggu-belenggu, semua rantai semua terbuka. Dan Paulus menyatakan bahwa dia punya Tuhan yang sangat luar biasa. Yang pertama kita ambil di tempat ini adalah sesuatu yang supranatural dari pada waktu kita menyembah Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan dari hati kita dan kita mengucap syukur, tidak marah, tidak kecewa dengan Tuhan, tapi mengucap syukur dengan Tuhan. Bahkan kita menyembah Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan di tempat atau di titik yang paling bawah. Kita mengucap syukur. Di situ terjadi mujizat. Ya, mari kita ambil dalam nama Tuhan Yesus. Kami ambil supranatural ini. Kami ambil suatu kemujizatan ini terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya di tempat ini pernah terjadi dan kami terima. Masuk dalam hidup kami. Masuk dalam hidup kami. Masuk dalam hidup kami. Masuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan di sini juga saudara dikatakan bahwa kesetiaannya Paulus, terus kerendahan hatinya Paulus itu ada di tempat ini. Ya, kita ambil saat ini. Dan kita bisa ambil di daerah sini semua, bukan hanya di penjara ini,
yang bekas penjara, tapi kita ambil di sini, yaitu yang pertama, yaitu hidup dengan kerendahan hati sebagai seorang hamba. Ya, hidup dengan rendah hati dan menjadi seorang hamba. Kita masukkan dalam hidup kita. Jadi dalam hidup kita. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan maui, masuk dalam hidup kita. Ya, bersukacita dalam segala hal. Ya, biarpun kita dimanapun berada, kita bersukacita. Terus mengalami kebebasan dari semua kecemasan dan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, bebas semuanya kita. Ya, terus yang kelima, merasa senang dalam segala keadaan. Nah ini saudara, bersukacita dalam segala keadaan. Ya, dan melakukan segala hal karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi kita. Ya, terima ini semuanya. Kami percaya Tuhan, kami terima ini semuanya. Jadi punya hati yang melayani, kepedulian terhadap pelayanan bukan untuk diri sendiri. Ya, bukan untuk diri sendiri. Kesetiaan, hati hamba, hidup mencapai tujuan, tidak khawatir, dan bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami ambil semuanya. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus terima. Terima saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari kita semua tenangkan diri dan minta Roh Kudus periksa hati. Siapa tahu ada kepahitan, ada trauma, ada sesuatu kecurigaan terhadap Tuhan, ada kemarahan, ada kejengkelan dengan Tuhan, ada merasa tidak terima, kenapa aku seperti ini. Mari izinkan Roh Kudus untuk memberitahu, mengoreksi hati kita. Jangan tinggalkan tahun ini dengan hati yang masih pahit. Jangan tinggalkan tahun ini dengan hati yang kotor. Tuhan minta kita bersihkan hati kita. Pada waktu Paulus ada di penjara, dia tidak ada kesalahan sedikit pun loh saudara. Tapi dikatakan di situ Paulus disiksa. Tetap bagaimanapun tetap dia dipukul. Dia mengalami yang namanya pukulan, mungkin cambukan. Tapi dia tidak marah, dia tidak komplain, dia tidak protes. Dan dia tetap bersukacita. Bahkan di dalam penjara itu dia bisa bernyanyi dengan hati yang sukacita. Itu yang membuat akhirnya mujizat itu terjadi. Itu yang membuat dari alam biasa masuk kepada alam supranatural. Sampai hari ini tidak ada satupun teknologi yang bisa menjawab gembok, rantai, pintu terbuka semuanya. Dikatakan mungkin gempa bumi. Ya gempa bumi oke lah kalau bisa membuka pintu. Tapi mana mungkin gempa bumi bisa membuka rantai, saudara. Bagaimana gempa bumi itu bisa membuka gembok? Kalau pintu penjara oke, masih bisa. Tapi kalau gembok, masa gempa bumi bisa membuka gembok? Pada waktu itu Paulus dirantai dan terbuka itu rantai. Itu tidak mungkin
kalau tidak Tuhan sendiri yang turun dan beracara. Saya tidak tahu kehidupan saudara sampai hari ini seperti apa. Mungkin kau ada masalah demi masalah, sampai hari ini pun masalahmu belum selesai. Tapi dengar baik-baik, dari apa yang kita belajar dari kehidupan Paulus, hari ini, detik ini, alami kebebasan, alami breakthrough, alami kemenangan, masuk dan hidup dalam alam supranatural yang menurut dunia berkata tidak mungkin engkau jadikan itu kenyataan. Ternyata bukan Tuhan, tapi pribadi manusialah yang memutuskan. Kiarana marana bayase. Oh, Jesus. Mari saudara periksa hatimu. Dan kalau didapati sesuatu yang belum benar, kalau didapati sesuatu yang masih ada ganjelan-ganjelannya, lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Tuhan beri kemenangan. Tuhan beri cara untuk engkau dan aku lebih dari pemenang. Karena Tuhan berkata, sudah pernah terjadi kemenangan, maka kita pun pasti akan menang. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kuburnya telah kosong. Kita bisa. Kita bisa. Oh, Jesus. Yes. Oh, yes. Saudaralah yang tahu. Jangan minta Tuhan bertindak sesuatu dulu. Tapi kitalah ambil langkah untuk buang semua kepahitan itu. Ambil langkah untuk membuang semua yang tidak baik itu. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah benci saudara. Justru Dia mengasihi kita. Ayo saudara, jangan mau dibodohi setan. Buang semua kecurigaanmu dengan Tuhan. Buang semua kemarahanmu dengan Tuhan. Biarkan hati kita bersih. Biarlah hati kita bersih. Karena firman-Nya berkata,
Biarpun dosamu merah seperti kain kirmisi atau seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba jikalau kita bertobat. Tangan Tuhan terbuka saat ini. Yuk kita lari ke Tuhan. Oh ya, Dia sudah menangkan semuanya. Dia sudah di kayu salib dan sudah disalibkan. Tetapi Dia sudah mati dan Dia bangkit. Oh Jesus, Jesus. Tidak ada yang tidak bisa. Mungkin kau berkata, aku tidak bisa mengampuni. Aku tidak bisa mengampuni. Orang itu begitu jahat. Aku tidak bisa melupakannya. Dengar, dengar. Dengar. Justru itulah satu korban bakaran yang Tuhan mau dari dirimu. Untuk kau persembahkan pada Tuhan. Yaitu engkau mengampuni. Engkau melupakan orang yang jahat dengan engkau. Di sini ada yang mungkin tidak bisa mengampuni suaminya. Dan hatinya kesal dengan suami. Tuhan berkata, bereskan, bereskan sebelum kau akhiri tahun ini. Jadikan itu satu korban bakaranmu. Engkau kecewa dengan orang. Engkau kecewa dengan pemimpin. Lepaskan pengampunan. Jadikan itu korban bakaranmu. Oh Yesus. Oh Yesus. Yes. Break every chain. Ayo saudara, kita harus keluar sebagai pemenang. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Ayo saudara. To break every chain. Ayo, engkau harus menang. Every chain. Mari kita berjuang. There is Kita harus menang. in the name of Jesus. Ada seorang anak mungkin yang bisa mengampuni orang tuanya. Hari ini kau bisa. Ada yang tidak bisa mengampuni laki-laki. Engkau harus bisa. Oh Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power.
yang engkau sakit gara-gara kepahitan hatimu. Hari ini buat perhitungan, bereskan. Tuhan tidak membuat engkau sakit. Tuhan tidak pernah membuat engkau menderita. Justru Tuhan membebaskan engkau dari penyakit, dari penderitaan. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Yes, yes. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, to break every chain. Break every chain, to break every chain. Break every chain, to break every chain, to break every chain. Dengarkan baik-baik. Ada beberapa orang di tempat ini yang kau masuk dalam belenggu kemiskinan, belenggu penyakit, belenggu kegagalan. Ayo mari sama-sama kita hancurkan. Nyanyikan lagu ini dan engkau harus mempunyai imajinasi. Semua belenggu, semua rantai, baik itu penyakit, baik itu kemiskinan, baik itu kegagalan, baik itu apapun yang jelek, lepas, hancur, putus. Break every chains. Break every chain, break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Semua belenggu kemiskinan putus. Semua belenggu sakit penyakit putus. Semua belenggu kegagalan putus. Semua belenggu kematian putus. Break every chains. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain.
Tuhan dalam hidup seseorang adalah baik, sukses, kelimpahan. Jangan mau ditipu setan. Demi nama Yesus. Jangan pernah tinggalkan tahun ini dengan kepahitan dan belenggu. Kita orang-orang yang terbebaskan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk di 00 dan sampai semuanya. Semuanya nanti akan menghadap kepada LED. Semuanya dan nanti ada hitungannya saudara. Kita percaya kita akhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Yang penuh dengan kebaikan, kesetiaan. Dan kita menjadi anak-anaknya yang sangat dikasihi Dia. Kita percaya Tuhan begitu baik bagi kita. Ya nanti kalau sudah masuk, langsung kita mengucapkan selamat kepada Tuhan kita di tahun yang baru. Kita berjalan bersama dengan Dia. Ya. Nanti pokoknya pada waktu 00 siap, terus langsung. Ya, mulai. Yes, yes, yes. Yes. Siap. Kami masuk berjalan bersama-Mu. Kami berjalan bersama. Yes, kami masuk. Kami jalan bersama-Mu. Oh, terima, 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 terima. Oh, yes, yes. Yes, yes, yes. Oh. Kita nyanyikan dulu. Jalan serta Yesus. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Yuk, angkat perjamuan tubuh dan darah Yesus.
Yuk dengar baik-baik, baca dulu ayatnya, semua kan punya ayatnya. Ayat saya begitu bagus, saya percaya ayat saudara juga bagus. Ya, kita harus tahu ini anggur bukan anggur biasa, tapi anggur yang sudah diurapi Tuhan, anggur yang sudah campuran daripada yang Tuhan mau, yaitu ada anggur kana, yaitu kasih yang melimpah, kasih agape yang akan kita dapatkan. Ya, oke, mari kita angkat tubuh dan darah Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Tuhan, di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu. Memang ini lambang Tuhan, tapi kami percaya roti yang lambang daripada tubuh-Mu. Anggur yang lambang daripada darah-Mu. Masuk dalam hidup kami. Bersatu dengan kami. Sehingga firman-Mu yang berkata, yang lemah jadi kuat. Yang miskin diperkaya. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan. Dan biarlah Engkau di dalam kami Tuhan. Dan kami di dalam-Mu. Karakter-karakter-Mu masuk dalam hidup kami. Dan apa yang kami lakukan seirama dengan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan terjadi. Lakukan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Glorify thy name. Yes. Glorify thy name. Glorify Lihat, thy name. saya lihat sesuatu yang turun dari surga. The earth. Seperti embun, seperti salju diturun. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name, Lord, the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name.
Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Yes, yes. Dalam nama Tuhan Yesus, kami teruskan. Kami lakukan apa yang kau mau. Yes Tuhan. Amin.